Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ke-6 ini kita akan membahas tema 7 subtema 3. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai PKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Selamat menyaksikan. Untuk muatan PPKN sendiri, kita hari ini akan belajar mengenai sikap seorang pemimpin. Lalu untuk bahasa Indonesia kita akan membahas mengenai pesan dalam pidato. Dan yang terakhir ada SPDP, kita akan belajar mengenai karya seni patung. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai tari berpasangan. Yang pertama kita bahas adalah sikap seorang pemimpin. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari mengenai sikap seorang pemimpin? Nah, karena diri kita sendiri adalah seorang pemimpin untuk kita sendiri. Jadi meskipun belum memimpin suatu kelompok atau belum memimpin siapapun, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Nah, sikap seorang pemimpin itu apa sih? Nah, ini perilaku positif yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk memimpin dan mencapai tujuan. Mengapa sih harus kita tahu atau harus menjadi hal yang penting untuk menumbuhkan sikap kepemimpinan? Nah, pertama, pemimpin itu harus mampu mengarahkan dan menyatukan anggota serta menyatukan suara yang dimiliki anggotanya untuk mencapai tujuan. Nah, misalkan nih kamu jadi KM atau jadi ketua kelompok. Nah, anggota-anggota kamu tuh punya keinginan yang beragam atau berbeda-beda. Nah, gimana caranya menyatukan tapi dengan cara yang adil? Jadi gak ada yang menang, gak ada yang kalah, tidak ada yang merasa menyakiti, tidak ada yang merasa tersakiti, atau tidak ada yang merasa ya aku menang gitu. Nah, selanjutnya bagaimana nih dan apa saja sikap pemimpin? Yang pertama, jujur, tegas, adil, bertanggung jawab atau mengambil resiko apapun, lalu bersikap tenang, mampu mengarahkan, serta dapat menerima kritik dan saran, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ada pesan dalam pidato. Karena pidato ini bertujuan untuk menyampaikan suatu hal kepada orang banyak, berarti harus ada pesan dong, berarti harus ada amanat yang disampaikan dari orator ke audiensi. Bagaimana cara menemukan pesan dalam pidato? Nah, yang pertama, karena pidato ini adalah fungsinya untuk menyampaikan suatu pesan kan. Nah, jadi pesan mencakup isi pidato yang disampaikan. Lalu yang kedua, pesan bukanlah ringkasan namun amanat yang terkandung dalam pidato. Yang ketiga, mau apapun, ingat kata ibu, mau apapun, mau gambar, mau suara, mau teks, mau apapun itu, amati secara keseluruhan. Untuk pidato, bacalah dan dengarkanlah teks pidato secara keseluruhan dulu. Kemudian, temukanlah kalimat penutup atau kesimpulan. Misalkan kayak gini. Dengan demikian, hutan memiliki fungsi untuk menyerap air yang ada di permukaan. Misalkan, oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan kita. Nah, misalkan kayak gitu ya. Yang ketiga ada karya seni patung. Nah, ibu yakin kalian semua sudah pernah melihat patung atau tahu patung. Nah, patung ini terbuat dari apa sih? Nah, biasanya dari bahan plastis. Jadi bahan yang lentur seperti plastisin atau sabun, lalu kayu yang biasa dipahat, batu, tanah liat, logam, dan gips. Nah, patung ini adalah salah satu bentuk karya 3 dimensi. Bisa kita lihat itu ya, contohnya adalah Garuda Wisnu Kencana di Bali. Ini salah satu patung paling bagus ya di Indonesia, yang paling terkenal. Nah, apa sih 3 dimensi itu? Nah, karya 3 dimensi itu bisa dilihat dari segala arah, mau di bawah, mau di belakang, mau dari atas, mau dari depan, mau dari samping. Gitu. Lalu yang kedua, memiliki kontur atau bentuk, jadi bentuknya nyata gitu. Nah, yang ketiga
ketiga, menempati ruang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan volume. Makanya kita bisa melihatnya dari atas, bawah, belakang, depan, atau samping. Untuk membuat patung tuh ada apa aja sih caranya? Nah, yang pertama ada teknik butsir, ialah dengan memijat, mengurangi, dan menambah bahan sesuai yang diinginkan. Biasanya ini digunakan untuk bahan tanah liat. Nah, itu ada ya contoh alat butsirnya untuk mengurangi dan menambah, biasanya itu untuk mengurangi. Nah, lalu yang selanjutnya ada teknik pahat. Teknik pahat ini biasanya untuk batu, kayu, logam. Nah, ini mengurangi bahan sedikit demi sedikit untuk dengan menekan atau dipukul. Biasanya ini ada alat pahatnya dan palunya gitu. Lalu yang terakhir ada teknik cetak, menuang bahan dalam cetakan dan melepasnya. Biasanya ini untuk tips. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, segera hubungi Ibu Guru ya. Sampai bertemu besok.